Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul adil amin amma ba'du. Terima kasih pada adik-adik. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk melanjutkan mata kuliah kita mengenai urinalisis dan cairan tubuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya semata sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah, pada perkuliahan kita hari ini, sesuai kesepakatan kita pada pertemuan minggu lalu bahwa pada perkuliahan kali ini kita akan presentasi kelompok yang telah kita bagi. Nah, di sini ini salah satu poin penilaian yang akan Ibu lakukan selain UTS, UAS, dan kehadiran kalian seperti pada kontrak kuliah kita kemarin. Namun sebelum memulai perkuliahan ini, sesuai dengan kesepakatan kita pada kontrak kuliah pertemuan kemarin, bahwa dalam perkuliahan ini tentunya kalian harus pertama mengaktifkan kamera video kalian. Kemudian yang kedua, kalau kalian tidak ingin bertanya agar efektif dan efisiennya perkuliahan ini, mohon suaranya di mute. Nah, dalam kontrak kuliah di sesi penilaian, Ibu juga mencantumkan penugasan, UTS, UAS, dan kehadiran. Nah, untuk presentasi kelompok ini, penilaiannya masuk di dalam penugasan. Jadi, di presentasi kelompok ini, Ibu betul-betul murni hanya melihat kalian presentasi. Jadi Ibu harap dalam setiap kelompok punya moderator dan siapa yang akan presentar. Dalam penilaian dalam presentasi kelompok ini yang Ibu nilai pertama itu adalah materinya kalian. Materi yang kalian sampaikan itu sesuai atau tidak, upgrade ilmu terkini atau tidak, cara pembuatan slide-nya. Kalau bisa jangan semua dicaplok di dalam slide, tapi poin-poin penting saja. Kemudian bagaimana cara presenternya menjelaskan materi-materinya. Kemudian ada sesi tanya jawab nantinya, bagaimana kelompok itu bisa menjawab dan peserta yang bertanya terhadap presentasi kelompok yang akan melakukan presentasi. Itu semua akan Ibu nilai. Jadi di sini Ibu hanya sebagai fasilitator yang nanti akan meluruskan apabila ada kekurangan dari presentasi kelompok ini. Jadi keseluruhan adalah di sini Ibu akan menilai penampilannya kalian. Nanti pada akhir pertemuan baru Ibu akan menyimpulkan materi atau keseluruhan materi presentasi yang disampaikan oleh setiap kelompok. Jadi untuk pertemuan ini Ibu murni hanya memberikan kesempatan ke kalian untuk presentasi atas materinya kalian. Jadi di sini Ibu harap kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, untuk presentasi kelompok pada pertemuan ini yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 yang akan membahas tentang pemeriksaan urinalisa. Kelompok 1 baik itu makroskopik, pemeriksaan uji kimia dan mikroskopik. Kemudian kelompok 2 akan membahas mengenai pemeriksaan atau analisa cairan otak. Nah, di sini Ibu setelah sistem presentasinya, pertama presentasi dulu kelompok 1 dan 2 sekaligus. Setelah itu akan ada dibuka sesi diskusi. Nah, di sesi diskusi ini nantinya akan Ibu persilakan dulu tanya jawab oleh audiens, oleh peserta mahasiswa. Nanti setelah dari mahasiswa baru Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 dan 2. Setelah itu Ibu akan memberikan masukan-masukan apa kekurangan dari presentasi kelompok 1 dan 2. Dan Ibu akan menyimpulkan pertemuan hari ini. Nah, nanti dari pertemuan kelompok 1 sampai kelompok akhir, setelah itu baru nanti Ibu kasih kesimpulan materi dari urinalisa dan cairan tubuh ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, jadi jalannya proses diskusi ini seperti itu. Jadi presentasi kelompok 1 dan 2 dulu. Setelah presentasi kelompok 1 dan 2, baru kita masuk ke sesi diskusi. Jadi untuk yang lain juga siap-siap bertanya juga untuk kelompok yang ditujukan oleh kelompok 1 ataupun kelompok 2. Jadi mekanisme bertanyanya perkenalkan nama dari kelompok mana,
Kemudian apa pertanyaannya ditujukan ke kelompok mana. Nah, untuk ketua tingkat selain bikin link absen pada hari ini, saya mohon ketua tingkat untuk mencatat siapa nanti yang menjawab pertanyaan dan siapa nanti yang akan bertanya dari kelompok mana. Jadi untuk ketua tingkat minta tolong. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan pada kelompok 1. Namun sebelum kelompok 1 presentasi, Ibu mau absensi dulu untuk kelompok 1, Dik. Untuk kelompok 1 itu atas nama mana ya kelompok 1? Tunggu ya. Untuk kelompok 1 atas nama Apian Syaprul Lasam. Atas nama Apian. Atas nama Apian. Tapi Bu, untuk Apren Lasam ada konfirmasinya tadi lagi di perjalanan menuju Makassar, Bu, jadi tidak bisa join. Oke, jadi dia masuk kategori Alpadi, tidak masuk pada pertemuan ini. Mohon ketua tingkat bisa menulis namanya. Kemudian Harlin Nadia Talendo. Hadir, Bu. Oke, Imran Ramadan. Imran Ramadan. Imran Ramadan juga tidak ada ya? Kalau Imran Ramadan ada enggak? Ada info tentang Imran Ramadan? Tri Anugrah, bagaimana kalau Imran Ramadan? Ada infonya? Kalau Imran, Bu, belum ada pembahasannya, Bu. Oke, jadi Imran Ramadan juga tidak ada keterangan di. Mustashifa Daud. Hadir, Ibu. Kalau Nahdlatul Ananda. Hadir, Bu. Oke, Ronaldo Prasetya Adi Utama. Rolando Prasetya Adi Utama. Ada enggak? Tidak ada juga ya. Tri, kita yang ketua tingkat, Di. Iya, Bu. Iya, jadi yang catat Ki yang tidak hadir untuk kelompok 1, Di, nanti kita laporkan ke saya untuk pemberian nilainya. Baik, untuk itu saya persilakan kepada kelompok 1 yang hadir pada hari ini bisa mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Silakan. Saya silakan kepada moderatornya. Silakan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami, di mana materi kami yaitu pemeriksaan urinalisis. Pemeriksaan urinalisis sendiri mencari pemeriksaan akustik, kimia, dan mikroskopik. Baik, sebelum kami memapar, kami izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Pertama yaitu Apriar Syaprul Lasam, yang kedua yaitu Harlin Nadila Talendo, yang ketiga Imran Ramadan. Nah, Datul, slide-nya dulu. Kayak belum tershare slide-nya. Oh iya, Bu. Suaranya ke arah nih.
Ya, bagaimana? Bagaimana kelompok 1? Coba di stop share dulu. Masih loading, Bu. Mungkin jaringannya yang share screen, Bu. Iya. Coba kelompok 1 siapa yang bagus jaringannya, bisa bantu temannya untuk share materinya. Oleh ISO 9001-2015 dan ISO 2001-2018. Ya, baik. Bagaimana kelompok 1? Si mau di share screen sama kelompok lain, Bu. Minta tolong Oh sama iya. anggota kelompok. Iya, baik. Siapa yang bantu sharekan materinya untuk kelompok 1? Kelompok Kami, Bu. siap di yang share itu kalau bisa bagus jaringannya supaya ndak menunggu lama kita di room. Siapa nanti bantu share materinya kelompok 1? Ya, coba. Ya, di slideshow. Ya, silakan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 yang ingin presentasi. Baik. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami, yaitu pemeriksaan urinalisis. Sebelum pemaparan dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan nama dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Aprian Syafrul Asam, yang kedua Harlin Nadila Talendo, yang ketiga Imran Ramadan, yang keempat Mustasyifa Daud, yang kelima Nahdlatul Ananda, dan terakhir yaitu Rolando Prasetya Adi Utama. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Harlin Nadila Talendo untuk memaparkan materi pada hari ini. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan urinalisis secara makroskopik, mikroskopik, dan secara kimiawi. Pertama, sebelum masuk ke dalam pemeriksaannya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai urin. Urin merupakan hasil yang dikeluarkan melalui sistem urinaria. Urin dan sangat mudah untuk tersedia. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan makroskopik. Pemeriksaan makroskopik urin dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu warna urin. Urin normal yang dikeluarkan tampak jernih sampai sedikit berkabut dan berwarna kuning oleh pigmen urokrom dan urobilin. Biasanya warna urin dari
beberapa orang itu berbeda-beda tergantung dengan kondisi yang terjadi dalam tubuhnya. Seperti yang ada dalam gambar, kita dapat melihat contoh-contoh. Yang pertama itu PC seperti dia memiliki urin yang normal, clear, dia berlebihan air, transparent yellow, dia normal, pale straw yellow, healthy, dark yellow, dia normal, orange, dia mengalami dehidrasi, brown, dia mengalami dehidrasi, dan juga blue atau green, dia mengandung yang namanya bakteri. Kemudian pemeriksaan makroskopik yang kedua yaitu bau urin. Urin baru biasanya tidak berbau keras, baunya pesing karena disebabkan adanya asam yang mudah menguap. Kemudian volume urin. Produksi urin normal sekitar 1,5 liter dalam 24 jam. Adapun volume urin abnormal yaitu yang pertama poliurea, yaitu keadaan di mana volume urin melebihi batas normal. Biasanya ditemukan pada keadaan diabetes. Kemudian yang kedua yaitu oliguria, yaitu keadaan di mana volume urin kurang dari batas normal. Ditemukan biasanya pada keadaan dehidrasi. Kemudian yang ketiga yaitu anuria, yaitu keadaan di mana tidak adanya produksi urin. Ditemukan biasanya pada keadaan sirkulatori akut. Kemudian yang keempat, untuk makroskopik yaitu dapat dilihat dari kekeruhan urin. Urin baru dan normal pada umumnya sangat jernih terjadi karena suara tak putus-putus Dek Harlin. Keempat yaitu urin baru dan normal pada umumnya jernih. Kekeruhan hanya terjadi karena kristalisasi urin asam atau urin basa. Harlin, juga suara tak putus-putus Dek. Harlin, suara tak putus-putus Dek. Jaringanku bagus, Bu. Ya, mungkin kita agak dekat Ki menjelaskan. Dengan speaker tak, kalau ada headset tak. Yang saya ulangi, untuk kekeruhan urin baru dan normal pada umumnya jernih. Kekeruhan biasanya terjadi karena kristalisasi atau pengendapan urat dalam urin asam ataupun fosfat dalam urin basa. Kekeruhan juga bisa disebabkan oleh bahan seluler berlebihan atau protein dalam urin. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan kimiawi. Pemeriksaan yang itu untuk pemeriksaan berat jenis urin. Metode yang digunakan itu penentuan berat jenis urin dilakukan dengan menggunakan urometer. Urometer dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi 3/4 bagian sampel urin. Kemudian urometer dimasukkan dengan cara memutar sumbu panjangnya sehingga menghindari kontak dengan dinding. Adapun prinsip yang digunakan yaitu pemeriksaan berat jenis urin berhubungan dengan faal pengangkatan ginjal. Semakin pekat urin, semakin tinggi berat jenisnya, dan semakin rendah berat jenis normal antara lain 3/1/30. Selanjutnya itu ada alat yang dinamakan dengan urinometer. Alat yang biasa digunakan untuk memeriksakan dari berat jenis urin. Kemudian pemeriksaan kimia yang kedua yaitu pemeriksaan protein urin kualitatif. Metode yang digunakan untuk menguji secara kualitatif protein dalam urin dilakukan dengan merebus urin dalam suasana asam menggunakan asam asetat 6%. Positif jika muncul endapan atau kekeruhan pada larutan uji. Prinsip yang digunakan, protein dalam susunan asam lemah bila dipanaskan akan mengalami denaturasi. Nilai normal untuk pemeriksaan proteinnya itu negatif, itu dengan warna tetap jernih dibandingkan urin kontol. Kemudian positif 1, tanpa kekeruhan minimal di mana huruf cetak pada kertas masih dapat terbaca menembus kekeruhan ini. Slide-nya next kayaknya, Dek.
Positif 2, kekeruhan nyata dengan butir-butir halus, garis tebal sebaliknya masih dapat terlihat. Positif 3, tampak gumpalan-gumpalan nyata. Positif 4, tampak gumpalan-gumpalan besar dan membeku. Dapat terlihat pada gambar yang ada di slide seperti itu dari negatif, positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4. Kemudian pemeriksaan protein urin kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu uji SBATS merupakan pemeriksaan untuk menilai kadar protein dalam urin. Pada uji ini, pemeriksaan urin dengan cara mencampurkan larutan asam pikrat 1% dalam air dan larutan asam sitrat 2% dalam air dengan urin. Asam pikrat ini hanya digunakan untuk menjaga keasaman cairan. Prinsipnya itu asam pikrat dapat mengendapkan protein dan endapan ini dapat diukur secara kuantitatif, dapat dilihat alat yang digunakan. Kemudian pemeriksaan glukosa urin metode Fehling. Metode yang digunakan yaitu tes glukosa urin dilakukan dengan menggunakan metode Fehling. Mana urin dicampur dengan reagen Fehling kemudian dididihkan. Prinsip yang digunakan yaitu dalam suasana alkali, glukosa mereduksi kupri menjadi kupro. Kemudian membentuk Cu2O yang mengendap dan berwarna merah. Intensitas warna merah dari ini secara kasar menunjukkan kadar glukosa dalam urin yang diperiksa. Untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan glukosa yaitu negatif, dia akan berwarna biru atau hijau keruh. Untuk positif 1, dia akan berwarna keruh dan warna hijau agak kuning. Untuk positif 2, berwarna kuning kehijauan dengan endapan kuning. Positif 3, kuning kemerahan dengan endapan kuning merah. Positif 4, larutan merah atau merah jingga. Kemudian, pemeriksaan glukosa urin dengan metode Benedict. Metode yang digunakan yaitu tes glukosa urin dilakukan dengan menggunakan metode Benedict. Reagen dicampur dengan urin kemudian dididihkan di atas api. Prinsip yang digunakan yaitu dalam soal glukosa mereduksi kupri menjadi kupro kemudian membentuk Cu2O yang mengendap dan berwarna merah. Intensitas warna merah dari ini secara kasar menunjukkan kadar glukosa dalam urin yang diperiksa. Nilai normal dan interpretasinya yaitu -1, yaitu negatif, tetap biru atau hijau keruh, positif 1, keruh berwarna hijau agak kuning, positif 2, kuning kehijauan dengan endapan kuning, positif 3, kuning kemerahan dengan endapan kuning merah, positif 4, merah jingga sampai merah. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan aseton dalam urin. Metode yang digunakan untuk pemeriksaan aseton adalah metode Rotera. Reagen yang digunakan adalah amonia pekat, bubuk amonia sulfat, dan Na-nitroprusid 20%. Prinsip yang digunakan yaitu aseton yang terdapat dalam sampel urin bereaksi dengan Na-nitroferricyanide dalam suasana basah menghasilkan cincin berwarna ungu. Makin cepat terjadi warna ungu dan makin tua warnanya, menggambarkan makin tinggi konsentrasi keton dalam urin. Adapun interpretasi hasil dari pemeriksaan aseton yaitu, jika urin mengandung aseton, maka antara perbatasan kedua lapis akan terbentuk cincin berwarna ungu. Derajat positivitasnya tergantung kepada kecepatan terjadinya cincin ungu tadi. Kemudian, pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan bilirubin urin. Metode yang digunakan yaitu metode Harrison dengan menggunakan reagen Fawcett. Prinsipnya, bilirubin dapat mereduksi feriklorida menjadi senyawa yang berwarna hijau. Sebelumnya, bilirubin diabsorpsi dengan endapan BaCl2 dalam urin. Adapun interpretasi hasilnya yaitu, untuk negatif, tidak terjadi perubahan warna atau agak coklat. Untuk positif, terbentuk warna hijau yang makin lama semakin jelas. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan urin.
Metode yang digunakan yaitu metode Schlesinger dengan menggunakan reagen Schlesinger, yaitu reagen yang terbuat dari reagen Schlesinger bercampur dengan amonium liquidum dan tinctura 1%. Adapun prinsip yang digunakan yaitu urilin yang bereaksi dengan zinc asetat akan berfluoresesi menjadi warna. Kemudian pemeriksaan uri bilinogen. Metode yang digunakan yaitu metode yang menggunakan reagen yaitu yang terbuat dari parabimetil aminobenzaldehid 2%, HCl 50%. Prinsip yang digunakan yaitu urobilinogen bereaksi dengan parabimetil aminobenzaldehid dalam HCl akan menghasilkan warna merah. Kemudian pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik yaitu pemeriksaan sedimen urin. Tujuannya untuk menemukan adanya unsur-unsur organik dalam urin secara mikroskopis. Prinsip yang digunakan, urin mengandung elemen-elemen sisa dalam hasil metabolisme di dalam tubuh. Elemen-elemen tersebut dapat dipisahkan dari urin dengan jalan disentrifugus. Elemen akan mengendap dan endapan akan dilihat di bawah mikroskop. Sekian dari presentasi kelompok 1, saya kembalikan ke moderator. Iya, Baik, sudah selesai. Ini kelompok 1 semuanya kayaknya tidak bagus jaringannya nih. Ya, untuk itu kelompok 1 sudah presentasi. Ibu persilakan pada kelompok 2, silakan untuk share materinya. Ya, silakan kelompok. Silakan untuk kelompok 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan materi dari kelompok kami. Oh iya, tunggu dulu untuk kelompok 2 ya? Iya, Bu. Kelompok 2. Iya, kelompok 2 Ibu absen dulu ya. Untuk Iya, Bu. Andi Haninda ada? Andi Hadinda? Hadir, Bu. Andi Salsabila? Hadir, Bu. Vinola Iveni? Hadir, Bu. Mutiara Ramadhani? Hadir, Bu. Najla Arif? Najla ada nggak? Teman kelompoknya tahu Najla di mana? Mutiara, Najla di mana? Ada keterangannya nggak? Tidak ada, Ibu, tapi baru mau saya tanya, Bu. Oke, kalau sudah mulai dan dia tidak masuk, kita anggap dia tidak ada ya. Yeyen Gabriela Taleba? Yeyen juga tidak ada. Untuk ketua tingkat, catat 2 nama dari kelompok 2 yang tidak masuk untuk presentasi kelompoknya. Ya, silakan untuk kelompok 2. Yuk, persilakan untuk mempresentasi mengenai analisis cairan otak. Silakan. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami, yaitu analisis cairan otak. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Andi Hadinda, Andi Salsabila Putri Iksya, Vinola Iveni Matana, Mutiara Ramadhani Murtaji, Najla Arif, dan Yeyen Gabriela Taleba. Adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu yang pertama
definisi cairan otak. Yang kedua, bagaimana proses pembentukan cairan otak. Kemudian yang ketiga, apa saja parameter pemeriksaan dari cairan otak. Yang keempat, yaitu bagaimana proses pengambilan spesimen cairan otak. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara penanganan spesimen cairan otak. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada anggota dari kelompok kami, Mutiara Ramadhani Murtaji, untuk mempresentasikan materi pertama dari kelompok kami. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi dari analisis cairan otak ini. Nah, sebelum itu untuk tujuan dari pembelajaran ini tadi sudah disebutkan oleh moderator bahwa di sini kami akan membahas dulu secara singkat mengenai definisinya cairan otak, bagaimana pembentukannya, proses pengambilan dan penanganan spesimennya, lalu nanti masuk ke pemeriksaan cairan otak itu sendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pertama di sini sebelum masuk ke cairan otak itu sendiri, kita harus tahu dulu bagaimana definisi dari cairan. Nah, cairan tubuh itu merupakan cairan suspensi sel di dalam tubuh makhluk multiseluler seperti manusia atau hewan yang memiliki fungsi fisiologis tertentu. Cairan tubuh merupakan komponen penting bagi fluida ekstraseluler, termasuk plasma darah dan fluida transseluler. Nah, untuk contohnya cairan tubuh itu salah satunya yang akan kami jelaskan di sini yaitu cairan otak atau cairan cerebrospinal. Definisi dari cairan otak itu sendiri adalah cairan jernih yang tidak berwarna yang berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi otak dari shock atau gangguan dan menyokong venosinuses. Di mana contoh dari cairan otak yang normal adalah seperti ini yang jernih dan tidak berwarna, dan ini merupakan contoh dari cairan otak yang abnormal seperti itu. Kemudian cairan otak ini dibentuk per harinya itu 500 mili per hari dan untuk per menitnya itu 0,35 mili per menitnya. Selanjutnya untuk pembentukan cairan otak itu untuk anatomi dan fisiologinya itu sendiri terbagi menjadi sistem ventrikel, ada ruang epidural, ada meningen dan ruang subarachnoid dan ruang subdural. Untuk sistem ventrikel itu ada dua, yaitu sistem ventrikel 3 dan 4. Untuk ruang epidural itu merupakan bagian dari luar durameter, dan untuk ruang subdural merupakan bagian dari dalam durameter. Dan meningen ini merupakan selaput otak yang merupakan bagian dari susunan saraf yang bersifat non-neural. Selanjutnya, untuk aliran dari cairan otak ini, pertama itu terbentuk di lateral ventricle, di mana dari lateral ventricle ini itu menuju ke ventricle 3, itu terproduksi cairan otak lagi di ventricle 3, dan melalui aqueduct sylvis itu menuju ke ventricle 4, di mana di situ akan terbentuk atau terproduksi lagi cairan otak, dan melewati nanti yang namanya foramen Magendie dan foramen Luska menuju ruang subarachnoid melalui pipa durameter atau villi arachnoid, di mana nanti di ruang subarachnoid tersebut akan terproduksi lagi atau terbentuk lagi cairan otak dan akan mengalir ke sumsum tulang, dan akan nanti dilakukan lumbar puncture di sumsum tulang tersebut. Selanjutnya untuk proses pengambilannya, yang pastinya itu dilakukan persiapan pasien terlebih dahulu dengan beritahu, mengedukasi pasien, dan melakukan pemeriksaan gula darah pasien terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk prosedur pengambilannya itu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dilakukan lumbar puncture, yaitu bisa dengan posisi janin seperti ini atau dilakukan dengan posisi duduk seperti ini. Dan untuk pengambilannya itu dilakukan di antara vertebra lumbalis 3 atau 4 atau antara vertebra lumbalis 4 atau 5 sedalam 4 sampai 5 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung, dan tabungnya tersebut nanti yang akan dilakukan pemeriksaan. Untuk penanganan spesimennya itu yang pastinya seperti yang telah kita ketahui bahwa wadah penampungan yang baik itu harus bersih, kering, dan untuk dilakukan kultur itu harus steril, disposable, dan
itu tidak mudah pecah atau ukurannya juga harus sesuai dengan spesimen. Dan untuk pelabelannya harus memenuhi kriteria dan memuat informasi-informasi penting di mana terdapat nama pasien, tempat tanggal lahirnya, nomor registrasi laboratorium, tanggal pemeriksaan, dan yang paling penting juga harus ada nomor medical record-nya. Untuk penampungannya itu bisa kita lihat pada slide bahwa jika pemeriksaannya itu harus ditunda, itu harus memerlukan pengawet natrium sitrat 20% seperti itu. Nah, untuk stabilitasnya, spesimen otak ini kurang dari 1 jam, jadi harus segera dilakukan pemeriksaan. Dan apabila harus dikirim, cairan otak ini harus menggunakan cooling box dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan di sini, jangan menunda-nunda pemeriksaan karena berbagai sel dan triponosoma cepat lisis dan glukosa juga cepat rusak. Dan CSF ini mengandung organisme virulen, jadi kita harus berhati-hati dalam memeriksa spesimen cairan otak ini. Dan untuk pemeriksaan cairan otak, saya kembalikan dulu kepada moderator untuk mempersilahkan rekan saya yang selanjutnya. Baik, untuk pemeriksaan cairan otak akan dibawakan oleh Saudari Andi Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi pemeriksaan cairan otak. Slide selanjutnya. Ya, di pemeriksaan cairan otak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu makroskopis. Di pemeriksaan makroskopis ini dilakukan dengan melihat langsung secara manual sampel cairan cerebrospinal atau otak untuk meliputi visual dari sampel tersebut yang meliputi warna, kejenuhan, bekuan, pH, dan BJ. Adapun masih sebelumnya. Dan mikroskopis itu terdapat 2. Yang pertama, hitung jumlah sel. Pada pemeriksaan hitung jumlah sel leukosit, pada pemeriksaan hitung jumlah leukosit berikut digunakan metode bilik hitung. Diencerkan dengan larutan talk, pekat akan dan sel leukosit dan sel lainnya akan dilisis. Lalu dihitung selnya dalam kamar hitung di bawah mikroskop. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui jumlah sel cairan cerebrospinal. Dan hitung jenis leukosit itu digunakan metode Giemsa-Stein. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk membedakan jenis sel mononuklear dan polinuklear dalam cairan cerebrospinal. Dan pemeriksaan cairan otak metode kimia itu terbagi menjadi 3, yaitu globulin, protein, dan albumin, dan meliputi 2 metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan Pendi, reagen Pendi memberikan reaksi terhadap protein, albumin, dan globulin dalam bentuk kekeruhan, nyaringan, serta kabut. Dan metode kedua itu metode reagen non memberikan reaksi terhadap protein globulin dalam bentuk kekeruhan berupa cincin dan ketebalannya. Ketebalan cincin berhubungan dengan kadar globulin, makin tinggi kadarnya maka cincin yang terbentuk semakin tebal. Slide selanjutnya. Ya. Ikuti slide selanjutnya. Pemeriksaan cairan otak makroskopis yaitu adapun interpretasi hasilnya. Yang pertama, warna. Penilaiannya itu tidak berwarna, kuning muda, kuning, kuning tua, kuning coklat, dan merah hitam coklat. Nilai normalnya itu tidak berwarna. Dan bekuan, penilaiannya itu tidak ada bekuan, dan nilai normalnya itu tidak ada bekuan. Kejernihan, penilaian jernih agak keruh, sangat keruh, dan keruh
keruh kemerahan, nilai normalnya jernih. Dan adapun pH penilaiannya itu 7,3 atau setara dengan pH plasma atau serum. BJ itu penilaiannya 1000 sampai 1010 dan nilai normalnya 1003 sampai 1008. Selanjutnya Muti. Dan pemeriksaan cairan otak mikroskopis, adapun alat dan bahannya itu yang pertama mikroskop, kedua hemositometer, bilik hitung infrared Neubauer, kaca penutup, pipetoma leukosit, dan ketiga tisu, keempat larutan truk pekat, kristal violet 0,1 gram, asam asetat glasial 10 ml, dan aquades 90 ml. Dan yang kelima itu spesimen cairan cerebrospinal. Cara hitung jumlah selnya itu yang pertama, larutan truk pekat diisap sampai tanda 1 tepat. Dan larutan cairan cerebrospinal diisap sampai tanda 11 tepat. Lalu dikocok perlahan dan dibuang cairan beberapa tetes. Dan diteteskan pada bilik hitung dan dihitung sel dalam kamar hitung pada semua kotak leukosit dan mikroskop lensa objektif perbesaran 10 kali atau 40 kali dan dilakukan perhitungan jumlah sel. Dan interpretasi hasilnya itu jumlah sel normal 0 sampai 5 sel per milimeter kubik. Selanjutnya Muti. Itu yang dulu yang jenisnya. Pemeriksaan cairan otak mikroskopik, yang pertama alat dan bahan, objek gelas, kaca penghapus, sentrifus, tabung reaksi, timer, metanol, absolut, gimsa, dan spesimen cairan cerebrospinal. Hitung jenis sel yang pertama itu cairan liquor cerebrospinal dimasukkan dalam tabung secukupnya dan disentrifus selama 5 menit 2000 rpm atau rotasi per menit. Dan ketiga, supernatant dibuang dan endapan diambil. Keempat, diteteskan pada objek gelas dan dibuat preparat hapusan tebal. Selanjutnya dikeringkan dan difiksasi selama 2 menit dengan metanol absolut dan diwarnai dengan gimsa selama 15-20 menit. Lalu dicuci dan diperiksa di mikroskop lensa objektif perbesaran 100 kali dengan imersi. Dan interpretasi hasilnya itu normal, maurnya itu 100% dan PMN-nya itu 0%. Pemeriksaan cairan otak kimia itu alat dan bahannya yang pertama, tabung reaksi, kedua pipet semiotomatis, larutan amonium sulfat sebanyak 80 gram amonium sulfat dalam 10 cc aquades. Pemeriksaan non-Applied yang pertama memasukkan 500 mikroliter cairan otak ke dalam tabung reaksi kecil dan mengalirkan 500 mikroliter reagen melalui dinding tabung perlahan-lahan. Jika positif, akan tampak cincin tipis putih keabu-abuan dalam beberapa detik pada daerah pembatasan kedua cairan. Lalu kita harus mengamati selama 3 menit. Dan interpretasi hasilnya itu, jika positif 1, cincin putih atau abu-abu muncul dalam 3 menit setelah pemeriksaan. Dan positif 2, keruh lemah. Jika positif 3 itu keruh dan positif 4 sangat keruh dan segera terbentuk beberapa detik. Dan jika negatif tidak terbentuk cincin. Metode pemeriksaan Pandi, alat dan bahannya itu tabung reaksi, pipet tetes, fenol 10 cc melted, dan fenol ditambah dengan 90 cc air suling. Pemeriksaan Pandi yang pertama itu memasukkan 11 cc larutan fenol dalam tabung reaksi, dan yang kedua itu diteteskan 1 tetes cairan cerebrospinal dalam tabung reaksi, dan lihatlah kekeruhan yang terjadi. Interpretasi hasilnya itu, apabila positif 1, kekeruhan akan terjadi kekeruhan ringan seperti kabut, dan positif 2 itu keruh, positif 3 sangat keruh, positif 4 keseluruhan seperti susu, dan jadi warna itu seperti susu, dan jika negatif itu tidak terbentuk cincin.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai analisis cairan otak. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan materinya sangat luar biasa. Untuk itu sebelum Ibu memberikan masukan, penilaian, serta kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, Ibu persilakan kepada peserta mahasiswa yang ada di perkuliahan ini apabila ingin bertanya, Ibu silakan. Silakan, Dek. Bisa saya bertanya, Bu? Iya. Kelompok 5. Kenalkan nama, kemudian pertanyaannya dari kelompok mana, pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tri Anugerah Saputra Sainal dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya itu, kenapa urin perokok itu baunya lebih kuat daripada urin orang yang tidak merokok, seperti itu. Apa yang menyebabkan urin perokok ini baunya itu lebih kuat? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 1 mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaan dari yang lain sambil dicari jawabannya bisa. Mau ditampung dulu? Pertanyaannya Bu, untuk jawabannya mungkin ditampung Ya, kenapa, Dek? dulu. Mau ditampung dulu ya? Kelompok 1 atau mau langsung dijawab? Mau ditampung dulu, Bu. Oh iya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya pada kelompok 1 dan 2? Presentasi? Ya, silakan. Saya Hai, Ibu. Bu. Mungkin supaya lebih mudah Siapa, Ibu? mendeteksi, Baik, supaya lebih mudah Ibu terima kasih atas kesempatannya. bisa kalian klik pilihan raise hand di aplikasinya supaya Ibu lebih mudah mendeteksi siapa yang duluan bertanya, diurutkan. Ya. Silakan Nurul Zahwa dulu karena dia sudah duluan. Nurul Zahwa silakan, habis Nurul Zahwa baru Raihan. Silakan Nurul. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Nurul Zahwa dari kelompok 7. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Langsung saja, pada beberapa kasus kelainan pada sistem urinaria, biasanya terjadi pembentukan batu pada urin. Pertanyaannya, penyebab apa yang mendasari sehingga terbentuk batu tersebut dan pemeriksaan apa yang dilakukan biasanya untuk kelanjutan dari kelainan tersebut? Saya kembalikan. Terima kasih Nurul. Untuk batu dan pemeriksaan lanjutan. Oke. Kemudian Muhammad Raihan, nanti ditampung satu kali dijawab. Muhammad Raihan, apa ditanyakan? Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya pertama kepada kelompok 1 mengenai presentasinya tadi. Saya melihat terdapat pemeriksaan urobilin urin cara Schlesinger, dan di slide selanjutnya terdapat pemeriksaan urobilinogen. Nah, pertanyaan saya itu apa perbedaan urobilin dan urobilinogen? Dilihat dari namanya ini hampir mirip. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan sehingga dibedakan urobilin dan urobilinogen. Oke. Kemudian masih bisa Bu untuk kelompok 2? Bisa. Baik, untuk kelompok 2 pada presentasinya tadi pada pemeriksaan kimia metode Bandi, saya melihat di interpretasi hasilnya apabila negatif tidak terbentuk cincin. Kemudian pertanyaan saya adalah apabila pada saat pemeriksaan itu terbentuk cincin, maka hasilnya gimana? Karena di positifnya tadi tidak ada yang menjelaskan bahwa
apabila terbentuk cincin maka hasilnya positif. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu persilakan bertanya Nur Fadila. Silakan Nur Fadila. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadila dari kelompok 3. Jadi, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi, tadi berdasarkan gambar cairan otak yang ditampilkan itu, ada cairan yang normal, yaitu yang jernih, dan cairan otak yang abnormal, itu yang berwarna keruh. Nah, pertanyaan saya, apakah pada pemeriksaan cairan otak ini yang digunakan itu apakah cairan otak yang normal atau cairan yang abnormal, dan juga apa saja hasil pemeriksaan atau kelainan pada cairan otak yang bisa dilaporkan berdasarkan pemeriksaan. Itu dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan dari Alfrika Daco. Silakan Afrika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alfrika Dako dari kelompok 6. Saya akan bertanya ke kelompok 1. Jadi tadi ada di slide pemeriksaan uji glukosa dengan metode Fehling dan metode Benedict. Pertanyaan saya, apakah perbedaan dari kedua metode yang digunakan dalam pemeriksaan uji glukosa tersebut? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Untuk itu saya persilakan, sudah tidak ada lagi yang bertanya kan? Saya persilakan pada kelompok 1 dan kelompok 2, yang mana duluan mau menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Silakan. Silakan Ibu, persilakan pada kelompok 1 atau kelompok 2 yang sudah bisa menanggapi entah pertanyaan dari Nurul Aziza atau yang lain. Yang mana dulu yang bisa kalian jawab? Silakan dijawab. Saya Bu, kelompok 1. Kelompok 1, ya silakan Dek. Untuk pertanyaan dari pertanyaannya Anugrah, apa, Bu. kemudian apa jawabannya kalian? Untuk pertanyaan dari Tri Anugrah yang menanyakan apa yang membedakan bau dari perokok dengan untuk orang yang tidak perokok. Yang menjawab bahwa seperti yang kita ketahui bahwa urin kita, bau dari urin itu biasanya dipengaruhi dengan apa yang kita konsumsi. Nah, sedangkan rokok itu dia mengandung yang namanya nikotin dan amonia. Nah, proses metabolisme dari nikotin dan amonia ini kan diproduksi dulu dalam paru-paru, kemudian dia diubah menjadi kotinin. Nah, sehingga kotinin ini akan dikeluarkan dari urin. Nah, sedangkan untuk perokok, kenapa baunya lebih menyengat? Karena dia mengeluarkan yang namanya kandungan dari kotinin ini. Apalagi kalau 24 jam dia merokok, 24 jam dia merokok dalam jumlah besar dengan tidak mengkonsumsi air yang banyak, maka baunya akan lebih menyengat daripada orang biasanya begitu. Iya, sesuai. Jadi karena kandungan nikotin sebenarnya yang dikonsumsi oleh perokok. Nikotin itu akan difiltrasi di glomerulus sehingga nanti akan dikeluarkan melalui proses urinalis tadi. Oke, ada lagi yang ingin menjawab? Bagaimana penanya? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Iya Bu, terima kasih kelompok 1. Iya, baik. Ibu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kelompok 1 dan kelompok 2 bisa menjawab. Atau kelompok 2. Atau ada pertanyaan tadi, Nurul Zahwa untuk kelompok 1. Bagaimana proses terbentuknya batu dan pemeriksaan lanjutannya, atau seperti apa pertanyaannya tadi Nurul Zahwa? Bu, penyebabnya terbentuknya sampai ada batu, terus pemeriksaan lanjutannya. Oke.
Bagaimana? Kelompok 1? Ini berhubungan dengan pemeriksaan mikroskopis untuk urinalisa. Sebentar nanti Ibu simpulkan. Coba kelompok 1 bisa dijawab. Atau soal dari kelompok untuk ditujukan ke kelompok 2. Masih ada soal yang belum masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Untuk tadi Alfrika Dako, itu pertanyaannya tadi apa Alfrika? Untuk kelompok 2 ya? Untuk kelompok 1, Bu. Tadi pertanyaannya Alfrika apa? Perbedaan uji pemeriksaan glukosa metode Fehling dan metode Benedict, Bu. Oh. Coba kelompok 1 itu agak mudah dijawab perbedaannya. Kan reagennya berbeda. Coba kelompok 1 atau kelompok 2. Ibu, untuk pertanyaan dari Saudara Rehan akan dijawab oleh Najla Arif. Ya, silakan. Silakan dijawab. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk pertanyaan saudara saya tadi adalah saudara saya tadi menanyakan mengenai pemeriksaan kimia metode Pendi. Jadi sebelumnya kami dari kelompok 2 mohon maaf karena ada kesalahan pengetikan dalam PowerPoint kami. Jadi untuk hasil pemeriksaan dalam pemeriksaan kimia metode Pendi itu dia tidak terbentuk cincin pada hasil akhir pemeriksaannya. Iya Bu, jadi untuk positifnya, jadi saya akan benarkan kembali untuk saudara saya tadi yang bertanya. Jadi untuk hasil negatifnya itu dia tidak terjadi kekeruhan, dan untuk hasil positif dia terlihat kekeruhan yang jelas. Nah, jadi untuk positifnya itu dia terbagi lagi menjadi positif 1 apabila kekeruhan ringan seperti kabut, positif 2 apabila dia cuma terlihat keruh, positif 3 jika terlihat sangat keruh, dan positif 4 jika kekeruhan terlihat seperti susu, seperti itu. Jadi mungkin itu jawaban dari kami. Sekian dari saya. Ya. Bagaimana? Yang bertanya? Baik, Bu. Diterima jawabannya, Bu. Mengerti, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, yang pertanyaan yang lain. Saya, Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Zahwa kelompok 7, yaitu beberapa kasus kelainan pada urin seperti terbentuknya batu terhadap urin, serta pemeriksaan apa yang digunakan. Batu terbentuk saat urin lebih banyak mengandung zat pembentuk kristal dibanding zat cairan dalam urin. Pembentukan batu juga dapat terjadi saat tubuh kekurangan zat yang dapat mencegah batu saling menempel. Kondisi ini menjadi lingkungan yang kondusif untuk pembentukan batu di urin. Kristal terbentuk karena pengendapan zat larut dalam urin termasuk inorganik, senyawa organik, dan medikasi senyawa intraorganik. Pengendapan adalah subjek perubahan dalam suhu, konsentrasi zat terlarut, dan pH, di mana mempengaruhi solubilitas zat terlarut lebih mengendap pada suhu rendah.
Pemeriksaan yang digunakan yaitu sedimentasi urin dengan mengambil sampel urin, lalu disentrifus, kemudian endapannya diambil dan diamati di bawah mikroskop. Sudah, Ibu. Bagaimana yang bertanya, Nurul Zahwa? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Sudah jelas. Baik. Untuk itu lagi, ada pertanyaan yang perbedaan uji glukosa Pehling sama Benedik. Apa perbedaannya? Pertanyaan dari Afrida Dako. Bu, saya mau jawab untuk pertanyaannya Rehan, Bu, yang perbedaannya urobilin dengan urobilinogen. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Untuk urobilinogen, dia merupakan hasil metabolisme dari bilirubin diusus oleh bakteri-bakteri usus. Sedangkan untuk urobilin, dia merupakan hasil oksidasi dari urobilinogen yang disebabkan karena urin yang tidak segar ataupun tidak dilaksanakannya pemeriksaan secara langsung. Begitu, Bu. Kenapa, Dek? Coba ulang. Untuk urobilinogen, dia merupakan hasil metabolisme dari bilirubin. Sedangkan untuk urobilin, dia hasil oksidasi urobilinogen karena urin yang tidak segar dan tidak dilaksanakannya pemeriksaan secara langsung. Dan tidak ada pengawet dalam urin, Bu. Oke, nanti Ibu jelaskan lebih rincinya. Baik. Tinggal satu jawaban lagi dari Afrida Dako yang belum dijawab. Silakan. Atau bagaimana penanya? Apa ingin lagi dikonfirmasi? Ya, Bu. Mungkin belum paham sekali Kak maksudnya. Oke. Silakan. Nanti Ibu jelaskan di kesimpulannya. Baik, untuk Alfrida Dako, bagaimana? Yang pertanyaan dari Alfrida, kelompok 1. Perbedaan uji glukosa Pehling dan Benedik. Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi perbedaannya yaitu perbedaan uji glukosa menggunakan reagen Benedik dan Pehling itu adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat reduksi. Pada uji Benedik, reaksi ini akan bereaksi dengan gugus aldehid. Sedangkan pada uji Pehling, dia di sini bertujuan untuk mengetahui adanya gugus aldehid, Bu. Terima kasih. Apa bedanya ya? Tadi kan kita bilang Benedik yang keberadaan gugus aldehid. Kalau Pehling? Kalau Pehling dia melihat gugus apa misalnya? Oke, jadi semua jawaban sudah terjawab. Nanti kalau begitu Ibu sekarang Ibu masih ada satu pertanyaan dari Saudari Nur Fadila, Bu. Oh iya, mohon maaf. Silakan dijawab pertanyaan dari Nur Fadila tadi apa pertanyaannya? Untuk pemeriksaan cairan otak, apakah yang diperiksa yang normal atau yang abnormal? Ya, baik akan saya jawab sendiri. Untuk pemeriksaannya itu akan ditentukan normal tidak normalnya cairan ini ketika sudah diperiksa. Seperti itu, dan kemudian untuk kelainan yang dilaporkan berdasarkan pemeriksaan kekeruhan ini, jika kekeruhannya ini sudah tidak terlihat garis hitam pada tabung, maka keadaan ini bisa disebabkan oleh perdarahan sel-sel radang dan kuman. Leukositosisnya tidak selalu disertai kekeruhan, misal pada meningitis, tuberkulosa, meningitis siphilicata dorsalis, dan poliomielitis. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan. Oke, bagaimana Nur Fadila? Apa jawabannya sudah puas? Saya rasa sudah cukup. Iya.
Baik, sekarang Ibu ucapkan terima kasih pada kelompok 1 dan 2 yang telah sangat baik dalam melakukan presentasinya. Nah, saatnya sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan ataupun masukan ataupun koreksi dari hasil presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Selain itu, Ibu juga akan memberikan beberapa pertanyaan atau mungkin diskusi dengan kelompok 1 dengan kelompok 2 terkait apa yang mereka presentasikan. Jadi di dalam, mohon maaf Ibu keluar dulu dari. Oke, jadi untuk kelompok 1 dulu yang Ibu berikan masukan. Kalau kelompok 1 yang secara keseluruhan untuk slide-nya itu sudah sangat baik. Jadi tidak langsung meng-copy paste apa yang ada isi di makalah ke dalam slide-nya. Jadi cuman bagian-bagian penting saja yang kalian masukkan ke dalam slide kalian. Jadi untuk pembuatan slide itu nilainya kalian sudah sangat bagus. Untuk presenternya atau pembicaranya, di sini Ibu kurang memahami cara kalian menjelaskan karena pertama jaringan kalian kurang bagus mungkin, suaranya kurang baik. Jadi dalam menyajikan materi itu Ibu masih kurang memahami pembahasan yang kalian sampaikan. Hanya penilaian yang masukan untuk kelompok 1 itu mengenai materi yang disampaikan. Kalian di sini kan membahas mengenai pemeriksaan urinalisa. Jadi kalau untuk kelompok 2 itu sudah sangat bagus. Jadi mereka itu sebelum masuk ke pembahasan analisa cairan otak, mereka bahas dulu tujuan pembelajarannya. Apa definisinya dulu, apa sih cairan otak itu? Cairan otak terbentuk di mana? Itu sangat bagus. Baru mereka masuk ke pemeriksaannya. Kayak kelompok 2 itu sudah sangat baik cara pembuatan slide-nya. Sedangkan kelompok 1 dia langsung masuk ke pemeriksaan makroskopik. Mikroskopik seharusnya Ibu kasih saran supaya teman mengerti, itu kalian kan masuk pemeriksaan urinalisa. Berarti kalian bahas dulu apa sih pemeriksaan urinalisa? Urin itu, walaupun Ibu sudah jelaskan minggu lalu urin terbentuk di mana, bisa kalian bahas secara umum. Urin itu pembentukannya bagaimana, untuk apa tujuan dilakukan pemeriksaan urin, jadi apa sih definisi pemeriksaan urin, kemudian tujuan pemeriksaan urin untuk apa, dan kelemahan untuk kelompok 1, kalian itu masih menampilkan pemeriksaan-pemeriksaan yang sangat konvensional, masih sangat manual. Zaman sekarang kalau kalian ke rumah sakit sudah tidak ada lagi uji Behling untuk glukosa, sudah tidak ada lagi uji Benedict untuk glukosa, sudah tidak ada lagi pemeriksaan protein manual menggunakan reaksi kimia melihat endapan, sudah tidak seperti itu. Walaupun memang kalian perlu tahu metode manualnya, tapi kalian harus paparkan metode yang advance saat ini. Itu kelompok 1 kekurangannya. Kalian menampilkan materi-materi yang sudah sekitar terbit 1990. Tahun dulu-dulu. Tertinggal di materita itu sekitar 30 tahun yang lalu. Itu bukan materi advance. Nah, Ibu mau di sini boleh kalian tampilkan metode-metode zaman dulu konvensional, tapi harus diiringi perkembangan pemeriksaan urinalisa saat ini. Jadi Ibu belum tangkap, kalau kalian ke rumah sakit, kalian cari uji Benedict glukosa, tidak akan kalian dapatkan lagi saat ini. Biar kalian ke puskesmas, orang sekarang sudah menggunakan metode dipstick. Itu metode zaman dulu, makanya waktu Ibu presentasi urinalisa zaman yang kemarin, yang pertemuan lalu, Ibu jelaskan bahwa ini ditemukan tahun 1800-an, kemudian ditemukan adanya alat urinometer seperti potometer. Nah, sekarang pembacaan urin sudah menggunakan potometer untuk kimianya. Itu masukan untuk kelompok 1. Kemudian yang kedua catatannya Ibu itu mengenai Ibu tidak menemukan kalian membahas mengenai mikroskopik, pemeriksaan mikroskopik secara keseluruhan. Kalian cuma bilang pemeriksaan mikroskopik itu menggunakan urin yang disentrifus dan dibaca di bawah mikroskop. Seharusnya kalian jelaskan proses pembentuk, misalnya sedimen urin, apa-apa yang diperiksa untuk sedimen urin secara mikroskopik, misalnya melihat kristal, ada natrium sitrat, melihat sel epitel, melihat leukosit, eritrosit, itu harus kalian tampilkan di dalam slide. Bagaimana kalau orang ISK, misalnya ada bakteri di
mikroskopiknya kelihatan, itu harus kalian tampilkan. Nah, itu tidak ada di kelompok 1. Nah, ini mungkin sedikit Ibu akan sharing ke kalian materi yang urinalisa untuk masukkan ke kelompok 1. Jadi seharusnya sudah ter-share ya materinya Ibu. Sudah kelihatan slide yang Ibu share? Sudah Ibu. Oke. Sudah Ibu. Seharusnya kelompok 1 itu share kayak ini. Kalian kan membahas tentang pemeriksaan urinalisa nih. Habis kalian jelaskan apa definisi pemeriksaan urin terbentuk di mana, volumenya sama seperti cairan otak tadi. Walaupun memang pada minggu lalu Ibu sudah jelaskan itu, tapi bisa kalian mengulang kembali materi ke teman-teman kalian. Nah, paling penting yang harus kalian sampaikan pada pemeriksaan urin, itu terdiri dari makroskopik nih. Kimia urin dengan mikroskopik. Berarti kalau makroskopik yang harus kalian nilai adalah warna. Itu kalian sudah bagus tadi. Warna, kejernihan, bau sudah kalian paparkan. Hanya untuk kimia sama mikroskopik itu masih metode yang lama. Mikroskopik kalian tidak memaparkan sama sekali apapun. Jadi kalau kimia urin itu kan kalian mengukur pH kalian tidak jelaskan. Berat jenis kalian masih menggunakan metode lama. Glukosa masih Benedict dengan Pehling, protein masih metode lama, dan lain-lain. Bahkan kalian menyebut keton itu dengan pemeriksaan aseton. Aseton itu zaman dulu, Dek. Jadi kalau kalian pemeriksaan di sekarang di urin itu namanya untuk melihat benda keton. Jadi benda keton itu bisa kita kenal dengan asam asetoasetat atau yang kita kenal dengan aseton. Jadi sekarang itu sudah tidak menggunakan istilah-istilah aseton. Jadi kalau kalian mencari kalau kalian nanti magang di rumah sakit dan mencari aseton itu kalian tidak akan dapat. Keton itu sama dengan aseton. Tadi kan kelompok 1 hanya membahas tentang aseton. Nah, saat ini apa yang terjadi saat ini sudah seperti ini pemeriksaan di rumah sakit. Ibu kasih besar supaya kalian bagaimana ya slide show-nya. Oke, begini saja. Jadi, sekarang ini orang sudah menggunakan dipstick. Ini yang namanya dipstick. Jadi, di dipstick itu ada namanya kit. Kit itu kita beli terhadap suatu perusahaan yang biasanya itu sudah kombinasi atau gabungan dengan alat seperti ini. Nah, ini alat fotometer atau urinometer namanya. Alat urinometer ini biasanya satu include dengan alat dipstick ini, kit dipstick ini. Nah, zaman dulu belum ada alat ini, kita baru temukan dipstick ini. Caranya membaca urinalisa yaitu warna yang terbentuk dari dipstick dicocokkan dengan warna parameter atau warna standar yang ada di tube dari setiap dipstick ini. Jadi cara kerjanya itu, ini yang tidak dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Caranya itu pertama kalian ambil dipstick, di dipstick ini dia mengukur leukosit, nitrit, urobilinogen, protein, kemudian pH, kemudian blood atau darah, SJ itu kalau kalian dapat kata SJ itu sama dengan BJ, berat jenis. SJ atau berat jenis, kemudian keton, bilirubin dengan glukosa. Jadi setiap dipstick ini itu bervariasi. Strip dipstick, ada yang cuma mengukur 3 parameter, ada 10 parameter, ada 5 parameter, tergantung dari produk yang akan kita beli. Jadi di rumah sakit itu orang sudah menggunakan dipstick ini. Jadi sudah tidak ada uji-uji Benedict, Pehling, dan lain-lain. Nah, karena dia sudah mengukur langsung protein berdasarkan warna yang terbentuk. Nah, dipstick itu seperti ini, satu-satu strip. Biasanya satu botol begini, itu isinya ada 100 strip. Satu botol begini, itu isinya 100 strip. Kalau zaman dulu, cara kerjanya itu cukup kita celupkan atau kita tetesi urin di dalam dipstick ini. Setelah kita tetesi, 1 menit berikutnya kita ukur dengan warna pada parameter yang ada di botol. Itu kalau kita tidak ada alat urinometer atau fotometer. Jadi kita tinggal ukur warna yang terbentuk di sini. Kalau kalau warnanya seperti ini berarti negatif. Warna begini negatif, negatif. Ini negatif. Tapi kalau dia semakin warna
Urobilinogennya semakin warna pink berarti semakin tinggi kadarnya. Di sini kita menilai positif 1 kayak ini. Glukosa positif 1, positif 2, positif 3 berdasarkan warna yang terbentuk di strip ini. Seperti ini kita bisa lihat. Kalau glukosa dia biru berarti negatif. Kalau dia semakin hijau, semakin coklat berarti dia positif 4. DJ juga blood juga begitu. Kalau dia berkuning negatif. Semakin hijau, semakin ada kotoran itu semakin dia positif. Jadi sekarang tuh sudah menggunakan ini. Kalau manualnya itu kita lihat di tabungnya. Tapi kalau di rumah sakit itu sudah tidak seperti ini lagi, tapi menggunakan alat yang seperti ini. Jadi habis dicelup strip dipsticknya ke dalam urin atau ditetesi, langsung dimasukkan di alat ini. Alat ini nanti langsung hisap ke dalam, dia akan periksa berdasarkan metode fotometer. Kemudian setelah itu akan langsung keluar hasilnya. Jadi alat yang langsung baca. Kenapa sudah tidak kita baca secara visual melalui mata manusia? Itu karena setiap manusia memiliki interpretasi berbeda-beda penglihatannya. Sehingga itu para ilmuwan membuat alat yang namanya fotometer untuk urinometer. Karena zaman dulu kalau kita melihat pembentukan warna, biasanya saya bilang, ih warna hijau Mi ini. Tapi yang satu orang bilang tidak, masih warna biru misalnya. Itu kan tiap orang beda visualisasi warnanya. Maka dari itu kita harus membaca menggunakan alat fotometer. Nah, untuk uji kimia urin, itu sudah menggunakan alat ini di rumah sakit, sudah menggunakan dipstick. Bahkan untuk pemeriksaan mikroskopisnya, kayak di Wahidin itu sudah menggunakan sedimen urin. Jadi untuk pemeriksaan mikroskopik itu namanya pemeriksaan sedimen urin. Pemeriksaan sedimen urin kayak di rumah sakit Wahidin itu sudah menggunakan alat full automatic seperti ini yang di bawah. Jadi semua hasil keluar itu mulai dari warna, kekeruhan, sampai hasil mikroskopiknya terbaca di alat ini. Seperti itu. Jadi kita sudah tidak ada lagi lihat secara manual. Semua yang baca alat, kita tinggal kasih masuk sampelnya. Alat sendiri yang isap, alat sendiri keluarkan hasil. Sekarang itu sudah secanggih itu. Nah ini yang Ibu mau kelompok 1 tadi bahas. Bagaimana prinsip kerja pembacaan alat ini, bagaimana prinsip kerja urinometer itu dia baca seperti apa, cara kerja masuknya, bahkan kalau bisa kalian tampilkan video lebih bagus lagi. Tapi kelompok 1 itu dia masih menjelaskan yang metode sangat manual yang masih tahun 1990-an ke bawah, dan metode itu sudah tidak digunakan di rumah sakit saat ini, bahkan di puskesmas pun sudah tidak menggunakan. Minimal di puskesmas itu sudah menggunakan dipstick seperti ini. Walaupun tanpa alat, tapi mereka sudah menggunakan perbandingan secara visual menggunakan kit atau strip dipstick urinalisa. Jadi ini banyak merek tergantung perusahaan. Jadi ada yang mirip Uriscan, kalau seperti ini Uriscan, berbagai macam merek. Jadi nanti pada akhir pertemuan Ibu akan kasih kesimpulan, Ibu akan memberikan penjelasan sampai pada pembentukan bilirubin dan urobilinogen dari setiap parameter ini. Tadi kan ada yang bertanya nih, dan Ibu juga mau kelompok 1 itu sebenarnya harus jelaskan seperti ini. Kalau warnanya terjadi perubahan, apa yang terjadi? Tadi kan memang dia jelaskan, kalau warna kehijauan atau kebiruan berarti ada infeksi mikroorganisme. Nah, itu warna boleh, kejernihan, bau. Nah, ini bau juga harus kalian jelaskan. Kalau baunya misalnya bau amoniak yang pekat, itu seperti apa interpretasinya? pH juga mengukur untuk apa? Berat jenis, kalau dia meningkat itu biasanya bisa dilihat apa? Misalnya kalau pada DM, diabetes mellitus biasanya berat jenisnya meningkat, sedangkan diabetes insipidus berat jenisnya itu rendah. Jadi kalian seharusnya jabarkan seperti itu. Glukosa untuk parameter diabetes, kemudian protein untuk marker apa di urin untuk mengukur protein, misalnya pada kasus gagal ginjal. Bilirubin untuk marker pada gangguan apa, anemia hemolitik boleh karena dia terbentuk dari pecahnya eritrosit. Kemudian apalagi bilirubin, gangguan fungsi hati. Urobilinogen juga gambaran untuk apa? Sama, ini anemia hemolitik juga bisa diekspresikan urobilinogen. Karena dia ini sebenarnya hasil pemecahan dari eritrosit jadi bilirubin, tapi kalau terekspresi di usus, hasil metabolisnya jadi urobilinogen. Kemudian eritrosit kalau banyak meningkat di urin, apa manifestasi klinisnya? Leukosit juga apa? Keton juga apa? Nitrit juga apa? Nitrit kalau positif, indikasi apa? Berarti ada infeksi saluran kemih, karena nitrit adalah hasil metabolis dari bakteri dengan
kalau nitrit positif tambah mikroskopik ditemukan adanya bakteri, berarti ISK pasiennya. Nah, itu yang Ibu mau kelompok 1 jelaskan. Tapi kelompok 1 tidak menjelaskan apa fungsi protein di urin kalau ditemukan. Kalau misalnya positif keton, apa yang terjadi? Keton itu hasil buangan apa? Itu yang harusnya kelompok 1 jelaskan. Nanti akan di kesimpulan Ibu akan jelaskan materi per markernya ini, kira-kira mereka ini mewakili apa. Takutnya nanti kalau kalian di laboratorium tiba-tiba keton positif nih atau protein positif, kalian langsung keluarkan protein positif. Tidak boleh, kalian lihat dulu apa kontrolnya kalian sudah masuk, apa gejala klinis pasien sesuai dengan hasil. Jadi hasil itu tidak asal dikeluarkan. Kalian harus melalui proses verifikasi dari pra-analitik, analitik sampai pasca analitik kalian. Salah satunya kalian harus tahu indikator marker ini pada kimia urin melihat gejala atau mewakili penyakit apa. Nah, itu yang Ibu mau kelompok 1 tadi jabarkan. Kalau leukosit positif 2, nitrit positif, ditemukan adanya bakteri, otomatis ISK. Dan keluhan dari pasien misalnya sakit pada perut atau sering berkemih. Nah, berarti sudah cocok sesuai bahwa pasien itu ISK. Nah, itu yang Ibu mau kelompok 1 bisa menjabarkan berat jenis itu indikator untuk penyakit apa, glukosa untuk penyakit apa, atau untuk melihat kejadian metabolis apa. Makanya tadi ada pertanyaan, apa yang membedakan bilirubin dan urobilinogen? Karena kelompok 1 tidak menjabarkan bilirubin dan urobilinogen itu hasil buangan dari apa. Sehingga itu bisa diperiksa untuk marker pada penyakit apa. Itu yang kurang dari kelompok 1. Kemudian untuk mikroskopik yang sangat kurang dari kelompok 1. Tidak ada penjelasan sama sekali. Padahal kan di mikroskopik kalian harus perlihatkan ke teman-teman yang dimaksud dengan unsur-unsur organik sel seperti eritrosit itu di mikroskop, di urin seperti apa gambarnya. Leukosit seperti apa gambarnya. Sel epitel seperti apa. Sel silinder seperti apa. Kemudian kristal bagaimana gambarnya. Jamur, parasit, trichomonas, sperma seperti apa gambarnya kalau ada di urin. Dan kalau ini ditemukan di urin, apa indikatornya? Misalnya kalian menemukan adanya silinder hialin di urin, itu indikator apa? Itu harus kalian kasih tahu ke teman-teman. Nah, kalau ada hialin kemungkinan adanya kerusakan ginjal. Seperti itu, kalau kalian banyak menemukan silinder hialin nih di dalam sedimen urin, itu indikator bahwa pasien itu biasanya gangguan ginjal. Nah, itu yang saya harap di kelompok 1 bisa jabarkan. Ibu kasih contoh misalnya ini. Tapi nanti Ibu jelaskan pada pertemuan akhir, Ibu simpulkan semua materi yang kalian paparkan, supaya Ibu kasih sedikit koreksi apa-apa materi yang mungkin masih belum tepat sasaran yang disampaikan oleh kelompok. Nah, ini yang seharusnya disampaikan oleh kelompok 1. Unsur-unsur organik dan anorganik dalam urin di sedimen urin. Nah, kalau kalian dapat seperti ini sel epitel namanya. Sel epitel squamous, ini karena ada menggunakan pewarna eosin, makanya dia warna pink. Biasanya itu kalau tidak dikasih pewarna, itu dia warnanya bening. Jadi sel epitel itu ada banyak macam, ada sel epitel pipi, ada squamous, banyak macam. Nanti Ibu jabarkan di pertemuan terakhir. Nah, itu biasanya ada inti selnya, kemudian ada bagian pipinya, bagian luarnya. Nah, ini sel epitel, kemudian eritrosit seperti apa di urin seperti ini, tapi ini mungkin tidak terlalu jelas, nanti Ibu carikan gambar yang jelas. Kalau ini leukosit itu seperti ini, jadi dia bergranula. Kalau leukosit itu dia bikonkav, ada bulat baru kayak ada titik di tengah. Padahal dia tidak berinti, cuma dia ada bikonkav, ada cekung di bagian tengah. Kalau leukosit itu dia agak lebih besar ukurannya, kemudian bergranula-granula, bertitik-titik. Kemudian nanti ada juga sel epitel tubulus, itu dia agak lebih kecil, sel epitel tubulus. Ini lebih kecil, ini abnormal kalau ditemukan. Kemudian ada kalian nanti lihat silinder leukosit. Nah, kalau ada begini itu namanya silinder. Kalau isinya bergranul-granul seperti ini itu silinder leukosit. Kemudian ada silinder eritrosit, itu lebih halus dan lebih besar biasanya. Nah, ini yang disebut hialin. Jadi kalau kalian banyak menemukan seperti ini, itu indikasi biasanya gangguan ginjal, hialin. Kemudian ini sel-sel ragi atau jamur ditemukan seperti ini, ada sporanya, ada hipanya. Nah, ini yang sebenarnya kelompok 1 harus jabarkan. Nah, apalagi selain sel-sel organik kalian dan anorganik, kalian juga akan menemukan namanya kristal. Itu makanya tadi ada pertanyaan, bagaimana terbentuknya batu,
Dan batu itu kira-kira dapat dideteksi dengan apa? Salah satunya ditemukan adanya batu itu kalau secara visual bisa kita lihat kekeruhan pada urin. Kemudian kedua akan ditemukan beberapa banyak kristal di dalam sedimennya. Kalau seperti ini kayak amplop baru ada tanda silang itu kalium oksalat. Nah, ada juga kalium monooksalat. Nanti Ibu kasih lihat pada pertemuan kesimpulan berikutnya setelah kalian paparan. Nah, kalau seperti ini bergerak-gerak itu Trichomonas vaginalis. Ini harus kalian perlihatkan seharusnya kelompok 1. Kemudian kalau dia agak persegi panjang, kemudian ujungnya ada bentuk seperti amplop tapi dia persegi panjang, itu triple fosfat, triple fosfat. Kemudian kalau bulat ada seperti ini, ada persegi 5, itu berarti sistin, kristal sistin namanya. Jadi kalau seperti ini banyak kalian temukan warna kuning, kemudian tidak beraturan, itu namanya asam urat kristal. Kemudian yang menumpuk kotak-kotak persegi 4 bersusun itu namanya kolesterol, kristal kolesterol. Kemudian yang seperti ini amonium urat. Kemudian ini kristal sulfasalasin. Yang kayak kipas-kipas, kayak mirip jamur aspergillus flavus, mirip-mirip. Tapi dia berduri-duri, nah itu kristal sulfasalisin. Kemudian ada juga beberapa kristal yang lain. Nah, ini sebenarnya yang kelompok 1 harus paparkan. Dan apa penyebabkan kalau ditemukan sistin? Apa yang menyebabkan kalau ditemukan kalsium oksalat? Apa kira-kira penyebabnya kalau ditemukan triple fosfat di urin? Ini yang harus kalau Trichomonas vaginalis ditemukan, apa penyebabnya? Apa sperma itu normal ditemukan di urin atau tidak? Nah, itu harus dijabarkan oleh kelompok 1 sebenarnya. Hanya kelompok 1 itu hanya saja kelompok 1 itu dia tidak menjabarkan hal itu. Nah, itu yang Ibu mau dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 banyak catatan koreksi dari Ibu untuk presentasinya. Nanti untuk menyimpulkan itu, Ibu nanti simpulkan setelah kalian semua presentasi, mana yang kurang, nanti Ibu bikinkan slide dan Ibu akan presentasikan ke kalian sebelum kalian final. Jadi koreksi untuk kelompok 1 seperti itu, Ibu tidak banyak bertanya, Ibu hanya kasih saja masukan ke kalian. Nanti takutnya juga kalau Ibu bertanya kalian masih bingung-bingung karena Ibu tadi sudah kasih kesimpulan, semoga itu bisa bermanfaat untuk adik-adik yang pertemuan hari ini bisa ada gambaran sedikit. Karena kalau kelompok 1 tadi materi yang dia paparkan itu materi yang sudah sangat lama. Dek Harlin, jadi Dek Harlin nanti cari materi yang lebih baru atau sekarang ada YouTube, coba nonton di YouTube pemeriksaan urinalisa menggunakan urinometer, metode dipstick, itu sudah akan muncul semuanya. Jadi sudah tidak ada lagi yang kayak Pehling, Benedik dan kawan-kawan di rumah sakit. Cuman memang kalian harus tahu itu. Takutnya kalian ditempatkan daerah terpencil yang tidak ada alat dipstick. Kalian harus tahu, tapi jangan cuman yang zaman dulu yang diperkenalkan ke teman-teman. Kalian juga harus upgrade ilmu. Apa sih yang terbaru sekarang di rumah sakit? Apa sih yang terbaru sekarang di beberapa pelayanan laboratorium klinik. Supaya ilmunya kalian tuh kalian tahu. Jangan nanti kalian praktek ke rumah sakit, pas di bagian ruangan urinalisa, bingung mana nih ini regen Benedik. Padahal yang ada tinggal alat urinometer. Jadi kalau kalian nanti praktek, kalian sudah tahu, oh ini metode dipstick. Setidaknya Ibu memberikan sedikit gambaran. Nah, kita ke kelompok 2. Kalau untuk kelompok 2 itu materinya sudah sangat bagus. Sudah yang saat ini terkini seperti itu. Slide-nya juga sangat menarik, sangat bagus. Cara menyampaikan materinya juga sangat bagus. Apalagi tadi Ibu suka yang Mutiara Ramadhani. Mutiara Ramadhani itu sangat bagus dalam memberikan presentasi ke temannya. Jadi caranya bagus, kemudian penguasaan bahannya juga bagus. Untuk Mutiara Ramadhani itu Ibu suka cara presentasinya. Nah, Ibu suka dari kelompok 2 itu seperti apa? Karena mereka itu detail dalam pemaparannya. Jadi membahas tentang analisa cairan otak, tapi tidak langsung ke cairan otaknya. Mereka bahas dulu nih tujuan pembelajarannya itu apa. Ada tujuan pembelajarannya. Jadi kalau mau lihat pembuatan slide yang baik itu kelompok 2. Jadi ada tujuan pembelajarannya, di tujuan pembelajaran dia jabarkan akan membahas definisi, akan membahas proses pembentukan cairan otak, akan membahas lain-lain. Jadi kita yang mendengarkan itu lebih terstruktur. Jadi Ibu suka dengan kelompok 2, kemudian materi yang disampaikan sampai saat ini seperti itu. Hanya Ibu mau kasih masukan untuk kelompok 2.
itu kalian tadi kan langsung bahas mikroskopis, Ibu lupa nih materinya. Cuman kalian tadi bahas makroskopik, uji kimia dengan mikroskopik kan. Nah, Ibu hanya masukkan ke kalian untuk uji kimia, kalian cuman tulis kalau tidak salah situ uji globin, protein, apa lagi ya? Lupa Ibu. Pokoknya ada itu, cuman Ibu sedikit kasih masukan. Sebenarnya kalau kita berbicara analisa cairan otak di rumah sakit, itu ada pertama uji makroskopik. Dalam uji makroskopik yang dilihat di situ adalah warna, kejernihan, bekuan, pH, dan berat jenis. Jadi kalau kalian nanti Ibu akan jabarkan bagaimana kertas hasil pemeriksaan analisa cairan otak. Jadi dalam analisa cairan otak yang klinisi atau dokter butuhkan untuk interpretasi laboratorium yang pertama secara makroskopik. Makroskopik yang dibutuhkan oleh dokter yang pertama warnanya, warna cairannya seperti apa, kemudian kejernihannya seperti apa, bekuannya, ada bekuan atau tidak di cairan itu, kemudian pH, kemudian pH cairan otak, kemudian berat jenisnya. Itu untuk makroskopik. Sedangkan untuk pemeriksaan kimia, itu biasanya cuma 2 saja yang kebanyakan dibutuhkan, yaitu none dan pandi, atau biasa kita kenal dengan pemeriksaan none pandi. Itu sangat khas untuk cairan otak dan beberapa analisa cairan tubuh yang lain. Jadi cuman tadi kelompok yang cairan otak dia langsung bilang pemeriksaan globin, protein, dan lain-lain. Hanya kalau di rumah sakit biasanya dokter minta juga, walaupun none dan pandi ini itu biasa kita kenal dengan none apple, tulisannya apple. Jadi pemeriksaan none apple dengan pemeriksaan pandi. Cuman kalau di lab kita biasa kalau bilang misalnya ya Umil pemeriksaan cairan otak, oh iya none pandi. Jadi itu istilah none pandi itu nama jenis pemeriksaan. Sebenarnya none dan pandi itu sama-sama dua-duanya mendeteksi protein. Cuman kalau di none dia biasanya mendeteksi hanya protein globin saja. Nah itu yang dia biasanya ada bentuk cincin kalau di none. Tadi sudah dikonfirmasi oleh kelompok 2. Kalau pandi itu kan larutannya fenol kristal nih. Kalau none itu biasanya larutan yang digunakan itu NH4 2SO4 jenuh. Yang digunakan untuk di none. Jadi none itu dia untuk mendeteksi protein. Tapi protein di sini kebanyakan protein globin yang dia deteksi. Nah untuk melihat kalau dia positif biasanya terbentuk kekeruhan yang berupa ada cincin. Nanti akan khas kalau kalian periksakan kalau praktikum. Sedangkan kalau pandi itu nanti kalau pertemuan akhir Ibu akan lihatkan videonya. Sedangkan kalau pandi itu kan dia menggunakan larutan fenol kristal nih. Biasanya itu dia akan bereaksi dengan protein albumin, ada juga globin dia bisa ikat. Jadi albumin yang dia deteksi. Makanya kenapa harus ada none dan pandi? Takutnya cairan otaknya itu proteinnya jenis albumin misalnya. Kan protein banyak nih. Cuman yang protein paling penting itu globin dan albumin. Nah, kalau pandi itu biasanya protein albumin yang dia ikat. Biasanya kalau positif itu terbentuk kekeruhan seperti kabut. Ada kabut-kabut di tabung seperti itu. Nah, tadi kan sudah diluruskan. Nah, itu kalau kimia. Cuman biasanya di rumah sakit, dokter biasanya minta pemeriksaan glukosa di cairan otak sebagai tambahan. Jadi, biasa protein kan sudah diukur dengan none pandi. Itu secara kimia. Cuman dokter juga minta pemeriksaan secara spektrofotometer. Kita ukur protein murni, total protein, maaf bukan protein murni, total protein, jadi istilahnya TP, jadi dokter biasa minta pemeriksaan TP, total protein dengan glukosa. Bahkan biasa dia minta tes Rivalta juga, tapi itu jarang, cuman yang banyak biasa tambah glukosa sama total protein selain none pandi. Nah, itu untuk kimianya. Sedangkan untuk mikroskopiknya biasanya hitung jenis sel. Di sini yang paling penting adalah hitung jenis sel leukosit, baik itu MN atau mononuklear atau PMN, polimorfonuklear. Jadi itu dokter mau lihat lebih banyak sel PMN-nya atau MN. Nah, kalian harus tahu yang maksud dalam kategori MN itu mononuklear adalah mono, berarti hanya satu intinya seperti monosit dan limfosit. Sedangkan yang polimorfonuklear berarti poli banyak. Maksud dari mono adalah satu. Mono kan satu inti. Sedangkan polimorfonuklear berarti banyak ditemukan inti di dalam selnya. Polimorfonuklear seperti neutrofil,
neutrofil, segmen, dan lain-lain. Kemudian eosinofil, basofil itu masuk kategori PMN. Nah, itu yang akan diukur oleh kita untuk analisa cairan otak. Kenapa? Karena mau dilihat apa penyebab ada terjadi inflamasi atau peradangan di otaknya, sehingga itu bisa nanti menimbulkan cairan di otak atau beberapa faktor lainnya. Jadi kalau kelompok 2 Ibu tidak banyak masukan untuk materinya karena sudah sangat bagus. Sampai saat ini seperti itu. Hanya saja yang Ibu tekankan adalah kalau untuk analisa cairan otak itu yang diukur adalah makroskopik, Ibu ulangi lagi, warna, kejernihan, bekuan, pH, dan BJ. Untuk kimia yang diukur adalah none, pandi. Itu secara umum. Tapi biasanya di rumah sakit ada tambahan total protein dan glukosa. Biasanya juga ditambah tes Rivalta, tapi jarang. Kemudian untuk mikroskopik biasanya cuma hitung jenis sel. Ada eritrositnya kah, ada leukositnya kah, tapi biasanya pelaporannya cuma MN dan PMN saja. Jadi itu mungkin yang Ibu kasih masukan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu tidak bertanya. Ibu harap pertemuan berikutnya untuk kelompok 3 sampai kelompok akhir itu bisa belajar dari kelompok 1 sehingga paparannya lebih baik, kemudian lebih bagus lagi. Kalau bisa minimal lebih lah dari kelompok 2 tadi. Kalian harus jabarkan pemeriksaan yang zaman dulunya seperti apa, konvensionalnya, dan zaman upgrade sekarang itu sudah seperti apa. Nah, Ibu langsung kasih penilaian. Untuk kelompok 1, Ibu kasih nilai 89. Untuk kelompok 2, Ibu kasih nilai 98. Jadi untuk kelompok 2, selamat, nilainya kalian 98, kelompok 1 89, tapi kelompok 1 jangan berkecil hati karena 89 masuk juga A. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu dapat nilai A pada hari ini. Jangan berkecil hati. Kelompok 1 sudah sangat bagus juga, hanya mungkin materinya saja yang kurang tinggi nilai materinya. Jadi Ibu menilai nilai materi juga. Presentasinya sudah bagus, cuman materi yang disampaikan itu belum ada materi yang terkini. Tapi 89 juga sudah A. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dapat nilai A. Terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya Allah di hari Kamis atau Jumat ya. Oh, final nanti dulu. Oh bukan. Kalian pertemuan dulu nanti baru final. Mungkin kita bertemu lagi di hari Kamis. Kamis kita kuliah lagi untuk presentasi kelompok 3 sampai kelompok. Kalian sampai kelompok berapa ya? 8 ya? Sampai 8 berarti Iya, Bu. itu hari Kamis kelompok 3, 4, 5, 3 kelompok, 3, 4, 5. 3, 4, 5 siap-siap presentasi di hari Kamis pagi. Kamis siang itu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siang 3 kelompok lagi. Jadi pagi 3, siang 3. Jadi oke, jadi semua presentasi di hari Kamis. Nanti mungkin kalau ada waktu di hari Sabtu atau Minggu, Ibu akan memberikan kesimpulan dengan mempresentasikan keseluruhan materinya kalian, mana-mana poin penting yang harus kalian kuasai. Oke, untuk itu Ibu terima kasih banyak kepada mahasiswa yang telah berpartisipasi. Ibu meminta maaf kalau terdapat beberapa kekurangan dalam proses perkuliahan ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini merupakan amal jariah untuk semua, dan Ibu memohon maaf kalau ada materi-materi yang Ibu sampaikan masih terdapat hilaf dan salah. Terima kasih pada adik-adik. Mungkin sampai di sini perkuliahan kita. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tri, mohon absensi bisa direkap sama yang siapa bertanya dan siapa yang menjawab, nanti Tri sampaikan di grup ya, supaya Ibu bisa di grup aja ya Tri, supaya lebih mudah Ibu mencari. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Lip dari grup, makasih ya. Assalamualaikum. Malam Ibu. Waalaikumsalam.